Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan. Apa sih kelangkaan dan kebutuhan itu? Tentunya hal ini hampir setiap hari kita alami. Hanya kita belum ngerti konsepnya saja ya. Kita akan mempelajari ini satu demi satu. Yang pertama, kita akan pelajari tentang kelangkaan. Kelangkaan ini berasal dari kata langka ya. Langka itu sesuatu yang jarang. Jadi jumlahnya terbatas. Antara yang diinginkan penduduk, yang diinginkan masyarakat dengan keberadaan barang itu tidak imbang. Itu yang kita sebut dengan kelangkaan. Atau dalam definisi yang lain, kelangkaan itu adalah suatu keadaan di mana manusia memiliki sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Mungkin Anda sering mengalami hanya punya uang 50.000 misalnya ya, tetapi kebutuhan Anda pada saat itu sepatu sudah rusak, harus membeli. Harganya mungkin sekitar 100.000. Kemudian kuota sudah limit hampir habis. Padahal itu juga perlu. Kemudian motor Anda bensinnya juga habis. Itu pun kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Uangnya hanya 50.000. Kalau dihitung-hitung, apabila semua kebutuhan itu dipenuhi, itu membutuhkan anggaran lebih dari 100.000. Nah, keadaan yang seperti itu kita sebut sebagai kelangkaan. Jadi, sumber daya yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, itu tidak sebanding dengan kebutuhan atau bahkan keinginan yang kita miliki. Ini disebut dengan kelangkaan. Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Nah, inilah sebab-sebabnya. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Anak-anak, apabila penduduk semakin bertambah, maka kebutuhan akan barang dan jasa itu juga semakin bertambah. Padahal kalau kita perhatikan sumber daya alamnya itu saja. Jumlah tanah di bumi ini, jumlah lautan di bumi ini ya hanya itu saja. Sedangkan jumlah penduduknya semakin banyak. Ini akan menimbulkan ketimpangan yang dalam perspektif ekonomi disebut sebagai kelangkaan. Karena nantinya akan menimbulkan manusia atau masyarakat akan saling berebut, saling bersaing dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya sebanyak-banyaknya. Jadi semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka potensi kelangkaan barang dan jasa yang terjadi di dalamnya itu juga akan semakin tinggi. Faktor penyebab yang kedua dari kelangkaan adalah kemampuan berproduksi. Kemampuan berproduksi ini sebanding dengan skill ya, atau keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa. Sebetulnya kalau potensi masyarakat dimaksimalkan untuk menghasilkan barang dan jasa, mungkin kesenjangan antara kebutuhan dan benda pemuas kebutuhan tidak terlalu tinggi. Tetapi karena kemampuan berproduksi masyarakat itu belum dimaksimalkan, atau dengan kata lain masih rendah, terutama di daerah-daerah pinggiran, maka barang dan jasa yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Maka di situ terjadi potensi kelangkaan. Kemudian yang ketiga sebabnya adalah bencana alam.
Jadi sebagaimana Anda ketahui, ketika ada tanah longsor misalnya, atau ketika ada gempa bumi, maka hampir bisa dipastikan di situ banyak sekali terjadi kerusakan pada produk yang menjadi benda pemuas kebutuhan manusia. Ketika terjadi gempa bumi misalnya, rumah-rumah banyak yang roboh. Barang-barang atau produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia juga banyak yang mengalami kerusakan. Padahal kebutuhan manusianya tinggi, sedangkan produknya atau benda pemuasnya itu banyak yang rusak, banyak yang mengalami disfungsi. Nah, maka di situ berpotensi terjadi kelangkaan. Kemudian yang keempat adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, ini juga akan menimbulkan kelangkaan. Baik, sekarang kita akan pelajari apa itu kebutuhan. Saya yakin setiap hari, setiap diri kita berusaha memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, kebutuhan saat ini, kebutuhan tidak terduga, atau yang sering kita dengar orang menyebutnya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, sebetulnya apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan itu memang sesuatu yang kita butuhkan agar eksistensi hidup kita bisa dipertahankan. Ada 4 macam kebutuhan secara garis besar, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan subjeknya. Mari kita saksikan peta konsep dari macam-macam kebutuhan ini. Berdasarkan intensitasnya, kita mengenal ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Anda semua sudah paham ya, dulu waktu Anda di SMP, ini juga sudah dibahas. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena kebutuhan ini sifatnya mendasar. Jadi kebutuhan ini kalau dipenuhi akan bisa mempertahankan kehidupan manusia. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan pokok, harus ada atau harus terpenuhi. Dan ini dipenuhi setiap hari. Dari berbagai kalangan masyarakat. Jadi dari lapisan masyarakat yang terendah sampai yang tertinggi, semua membutuhkan kebutuhan primer. Membutuhkan pemenuhan kebutuhan primer ini. Contohnya adalah pangan, sandang, dan papan. Jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari, pakaian, kemudian rumah yang kita tempati ini harus ada, harus tersedia agar eksistensi hidup kita bisa bertahan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalau kebutuhan sekunder ini bisa kita penuhi, kualitas hidup kita bisa meningkat. Contohnya adalah peralatan elektronik. Sebetulnya tidak memiliki HP pun tidak apa-apa. Eksistensi hidup kita masih bisa bertahan. Tetapi hidup kita di masyarakat, keberadaan kita di masyarakat jadi kurang eksis begitu, jadi kurang tinggi kualitasnya. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang jauh, kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang atau saudara-saudara kita dari tempat yang lain. Atau pada saat pandemi seperti ini, di mana pembelajaran menggunakan moda PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, maka
keberadaan gadget Android atau misalnya dibantu dengan laptop, itu tidak lagi kebutuhan sekunder, malah ya sekarang menjadi kebutuhan primer. Tetapi sebetulnya tanpa itu kita masih bisa hidup ya, tetapi berarti nggak bisa ikut PJJ, kualitas hidup kita tidak bisa meningkat, kita tidak bisa sekolah di masa pandemi ini kalau tidak punya gadget. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan mewah sebetulnya. Apabila kita bisa memenuhi kebutuhan ini, maka kita akan meningkat kenyamanan hidup. Jadi kita akan mendapatkan peningkatan dalam kenyamanan hidup. Hidup kita akan semakin nyaman, semakin rileks gitu ya, semakin nyantai, semakin bahagia mungkin bagi sebagian orang. Contohnya adalah mobil mewah. Kalau sekedar mobil, mungkin banyak orang bisa membelinya. Tetapi kalau sudah mobil mewah misalnya ya, dengan fitur atau dengan aksesoris yang membuat kita semakin nyaman, itu tidak banyak orang yang bisa menjangkaunya. Ini hanya kalangan tertentu. Dan orang-orang yang bisa menjangkaunya, hidupnya akan semakin nyaman. Misalnya kalau mobil mewah, mau buka pintu itu nggak usah pakai tangan, dibuka handle-nya, nggak perlu. Tinggal klik remote-nya ya, klik-klik gitu, nanti buka sendiri pintunya. Terus jalannya misalnya pakai mobil matic, itu nggak perlu lagi peduli gigi 1 apa gigi 2 apa gigi 3. Jalan aja seperti naik sepeda ya, nggak perlu pakai gigi. Jadi hidupnya semakin nyaman. Dengan keberadaan barang itu semakin nyaman. Berikutnya adalah jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktunya. Anak-anak, berdasarkan waktunya ada 4 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Saat ini hujan, kita harus keluar rumah, berarti kita butuh payung. Maka payung menjadi kebutuhan sekarang ketika hujan. Pada saat kita sakit, kita butuh nutrisi atau butuh makanan yang lebih sehat, lebih bergizi. Maka makanan atau nutrisi yang lebih bergizi itu menjadi kebutuhan sekarang, harus dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Jadi kebutuhan ini sebetulnya pemenuhannya nanti yang akan datang, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Tetapi persiapannya boleh dilakukan dari saat ini. Misalnya seperti kalian sekarang kelas 10, punya cita-cita, punya keinginan nanti lulus dari SMA mau kuliah di jurusan kependidikan. Biaya masuk kuliah perkiraan misalnya ya 10 juta rupiah. Maka mulai dari sekarang orang tua kalian mungkin sudah menyisihkan uangnya, nabung sedikit demi sedikit, sehingga kebutuhan 3 tahun yang akan datang ketika kalian mau masuk kuliah itu sudah tersedia, sudah bisa dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tak terduga. Jadi kebutuhan ini kebutuhan yang tidak pernah direncanakan, tidak pernah dipikirkan, tetapi mendadak atau tiba-tiba terjadi. Misalnya pada saat Anda perjalanan naik motor, tiba-tiba sepeda motornya gembos bannya, ternyata bocor, harus dibawa ke bengkel. Ternyata di bengkel bannya harus diganti karena rusak. Ini kebutuhan yang tidak terduga. Dan ini harus dipenuhi saat terjadi eksiden, saat terjadi kecelakaan itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan sepanjang waktu. Jadi kebutuhan ini pemenuhannya adalah sepanjang hidup kita, sepanjang waktu kita. Contohnya adalah belajar. Jadi belajar ini ternyata menjadi kebutuhan sepanjang waktu. Yang namanya belajar tidak hanya ketika Anda sekolah ya, SD, SMP, SMA, atau nanti yang berkesempatan kuliah, tambah kuliah, tidak ya. Yang namanya belajar itu dari mulai kalian bayi, kalian belajar ngoceh,
belajar tengkurap, belajar berjalan, sampai kemudian bisa berlari, sampai sekarang Anda SMA, sampai nanti lulus kuliah, sampai Anda menikah, tetap Anda akan belajar. Nanti setelah jadi mahasiswa belajar lagi. Setelah lulus kuliah masuk dunia kerja belajar lagi bagaimana bekerja yang baik. Nanti menikah belajar lagi menjadi pasangan hidup yang baik dan seterusnya. Tidak pernah selesai. Maka belajar menjadi kebutuhan sepanjang waktu. Berikutnya adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu yang nampak, yang dirasakan oleh fisik kita, oleh jasmani kita, dan kebutuhan rohani itu kebutuhan yang sifatnya, kalau dalam bahasa komputer itu kebutuhan software ya. Kalau kebutuhan jasmani itu kebutuhan hardware. Jadi kebutuhan jasmani itu kebutuhan fisik. Anda makan, minum setiap hari, berpakaian, berolahraga, itu kebutuhan fisik. Sedangkan Anda belajar, bagi yang muslim, ngaji, sholat, puasa, itu adalah kebutuhan rohani. Karena kebutuhan rohani ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan akal dan hati. Jadi dua ya, kebutuhan akal itu belajar, ilmu, segala macam ilmu. Dan kebutuhan hati itu adalah ketenangan. Baca Quran, sholat, puasa, dan lain-lain. Itu kebutuhan hati. Dan yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya atau pelakunya. Anak-anak berdasarkan pelakunya, kebutuhan dibagi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu berarti setiap orang, saya, Anda, orang tua, teman, dan lain-lain. Dan itu berbeda pada setiap orang. Saya guru, kebutuhan saya adalah komputer untuk mengajar. Kemudian absensi untuk ngabsen anak-anak. Kemudian saya butuh aplikasi yang namanya Google Form untuk membuat ulangan harian jarak jauh pada masa pandemi sekarang ini. Sedangkan kalian siswa, kebutuhan kalian HP misalnya, kemudian belajar untuk mengerjakan ulangan, kemudian mengerjakan tugas-tugas guru, itu disebut dengan kebutuhan individu. Sedangkan kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama antara banyak orang. Misalnya jembatan, sekolah, rumah sakit, itu yang membutuhkan tidak hanya satu atau dua orang, tetapi banyak orang. Jalan raya itu dibutuhkan, malah setiap orang membutuhkan. Baik, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi setiap orang, setiap status sosial, setiap lapisan masyarakat memang memiliki kebutuhan. Tetapi nanti akan terdiferensiasi, akan terbedakan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah pendidikan. Faktor pendidikan ini akan menentukan kebutuhan seseorang. Misalnya ya, anak SD dengan anak SMA, tentu saja kebutuhannya beda. Alat tulisnya ya agak sedikit berbeda, kebutuhan seragamnya agak sedikit berbeda, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pendapatan. Pendapatan ini akan membuat seseorang atau masyarakat mengalami pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kebutuhannya berbeda. Biasanya semakin besar pendapatan, kebutuhannya juga semakin banyak. Diferensiasi atau variasi jenis kebutuhannya juga semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan zaman. Dulu, 20 tahun yang lalu, orang belum mengenal HP ya, belum mengenal handphone ya, mereka tidak mengetahui ada kebutuhan handphone. Jadi mereka nggak butuh kuota, nggak butuh jaringan, nggak butuh internet, tidak butuh segala macam aplikasi, karena mereka belum memiliki HP. Nah, sekarang pada tahun 2021 ini HP sekarang menjadi kebutuhan primer. Maka ada tambahan kebutuhan sekarang ya, orang butuh kuota, butuh memiliki jaringan wifi, butuh HP yang memadai, dan seterusnya.
Kemudian kondisi alam yang keempat. Kondisi alam ini akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Orang-orang yang berada di daerah pantai akan berbeda kebutuhannya dengan orang-orang yang berada di daerah pegunungan. Kalau di daerah pantai, karena mata pencaharian penduduk rata-rata sebagai nelayan, ya mereka membutuhkan perahu, membutuhkan jaring, ya, membutuhkan solar yang menjadi bahan bakar perahu, membutuhkan tempat untuk menaruh ikan, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan nggak perlu perahu, karena nggak ada laut di sana, ya. Mereka membutuhkan pakaian-pakaian tebal, karena di pegunungan biasanya dingin, ya. Mereka membutuhkan penghangat ruangan, agar tidurnya tidak kedinginan, agar tidurnya bisa nyaman. Mereka juga membutuhkan senjata tajam untuk mempertahankan eksistensi hidup mereka, karena biasanya di daerah pegunungan itu banyak binatang buas, ya, sewaktu-waktu mungkin masuk ke pemukiman penduduk. Beda lagi dengan masyarakat yang di dataran rendah, masyarakat pertanian. Masyarakat yang di daerah pertanian itu biasanya panas, ya. Mereka membutuhkan kipas angin, kemudian baju-baju yang bisa menyerap keringat, dan lain-lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan berikutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat ini akan mempengaruhi kebutuhan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kalau pada masyarakat Sunda misalnya, ya, mereka cenderung vegetarian. Jadi masyarakat Sunda itu ada tanah sedikit saja di halaman rumahnya, pasti ditanami pohon-pohonan, yang nantinya pohon-pohonan itu menjadi bahan baku untuk masakan mereka. Jadi masaknya itu apa-apa yang ada di kebun saja. Kemudian kalau pada masyarakat Jawa, misalnya seperti pada masyarakat Brebes ini, ya, ada adat istiadat burok misalnya. Masyarakat ketika anaknya sunatan anggap burok, maka kebutuhannya itu ya mengacu ke situ. Mereka harus memesan kostum harimau misalnya, harus memesan kostum buruk, harus latihan narinya bagaimana. Jadi kebutuhannya berbeda. Kemudian yang keenam, lingkungan. Lingkungan ini mirip dengan kondisi alam, ya. Tetapi yang keenam ini sebetulnya yang dimaksud dengan lingkungan ini adalah lingkungan sosial. Kalau yang nomor 4 tadi lingkungan alam. Jadi kita tuh hidup di lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kalau lingkungan alam seperti yang tadi saya ceritakan, kalau lingkungan sosial itu misalnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat pegawai misalnya. Jadi seperti di perumahan itu, rata-rata masyarakat di situ atau penghuni atau warga perumahan itu rata-rata pegawai pemerintah misalnya. Ada yang guru, ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang bidan, dan seterusnya. Ada juga masyarakat yang tinggal di lingkungan sosial, misalnya, ya, buruh misalnya, buruh tani. Jadi mayoritas penduduk di tempat itu buruh tani, mereka bekerja di sawah, nanam bawang, kemudian membantu memanen bawang, memasarkan, dan sebagainya. Atau mungkin juga tinggal di lingkungan masyarakat pedagang, jualan di pasar, ada yang punya toko di rumah, dan lain-lain. Maka mereka akan mengalami perbedaan dalam hal kebutuhan. Kalau pada masyarakat birokratis misalnya, ya, masyarakat pendidikan, ya, yang mereka butuhkan alat-alat yang menunjang kepegawaian mereka. Guru misalnya, ya, butuh alat-alat yang digunakan untuk mengajar. Dokter misalnya, ya, butuh alat-alat yang mendukung skillnya, butuh stetoskop, butuh alat-alat penunjang operasi misalnya, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat buruh misalnya, masyarakat buruh petani, ya, yang mereka butuhkan ya alat-alat atau barang-barang yang menunjang profesi mereka, cangkul misalnya, atau pisau, atau topi caping, karena mereka bekerja di outdoor, ya, di tempat yang panas, mereka butuh topi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah agama. Agama nanti akan mempengaruhi kebutuhan individu. Kalau yang muslim, ya, kebutuhannya misalnya Al-Quran, yang perempuan butuh mukena, kemudian butuh baju-baju yang bisa menutup aurat,
butuh sajadah, tempat ibadahnya juga butuh masjid. Sementara teman-teman kita yang non muslim misalnya yang Kristen, mereka membutuhkan gereja, mereka membutuhkan Injil dan seterusnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi dengan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia ternyata memiliki dua bentuk. Jadi setelah tadi kita pelajari tentang kebutuhannya, sekarang alat pemuasnya. Jadi alat pemuas ini digunakan oleh manusia untuk memuaskan dirinya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya agar menjadi nyaman. Nah, ternyata alat pemuas itu ada dua. Kita kenal sebagai barang atau benda yang pertama, dan yang kedua dikenal sebagai jasa. Alat pemuas yang pertama yang disebut barang atau benda, ini adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berbentuk fisik, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, bisa dirusak, bisa dihancurkan, bisa menjadi usang. Ini alat yang berbentuk benda. Contohnya apa yang kita lihat saat inilah, apa yang Anda lihat di sekitar Anda saat ini. Kalau dari makanan, ya berarti segala macam makanan itu kita sebut sebagai barang atau benda. Termasuk wadah makanan itunya ya, ada piringnya, ada sendoknya, ada gelasnya, itu kita sebut sebagai benda. Kemudian kalau kita ingat-ingat waktu kita masih PTM dulu, sekolahnya masih tatap muka dulu, apa-apa yang ada di kelas kita, meja, kursi siswa, meja kursi guru, kemudian hiasan dinding, papan tulis, itu semua kita sebut sebagai barang. Termasuk apa yang melekat di tubuh kita saat ini. Yang putri Anda pakai kerudung, kemudian misalnya pakai baju panjang, pakai rok panjang, ini disebut dengan benda. Sedangkan yang kedua adalah jasa. Ini adalah benda pemuas kebutuhan yang berbentuk abstrak. Tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dirobohkan. Dia bersifat permanen ya, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Jadi jasa itu nggak terlihat, wujud aslinya bagaimana itu nggak terlihat, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya. Contohnya adalah jasa angkutan. Anda kalau naik elep, itu Anda sedang mengkonsumsi jasa sebetulnya. Anda sedang memenuhi kebutuhan terhadap jasa. Supir elep itu tidak jual jok ya, joknya tetap utuh. Tidak jual roda di elepnya itu, rodanya tetap utuh. Tidak jual spare part juga tidak. Yang dijual oleh supir elep itu ya jasa. Anda naik elep dari Losari ke Tanjung misalnya, hanya membayar Rp2.000. Anda duduk manis aja di situ. Anda hanya menikmati pelayanan. Di sana ada pelayanan. Jadi supir elepnya mempersilahkan Anda duduk, kemudian membawa Anda ke Tanjung. Setelah sampai Tanjung, Anda bisa turun. Anda nggak merasa capek ya. Kalau tidak naik elep, berapa waktu yang dibutuhkan untuk berjalan kaki? Tentu lebih lama. Ada juga jasa salon. Jadi yang putri-putri misalnya Anda mau perawatan ya ke salon. Ya meskipun nanti di salon itu jual bedak misalnya, atau jual gunting. Tetapi sebetulnya bukan itu produk yang mereka jual. Yang mereka jual produk utamanya ya jasa, pelayanan gitu. Anak putri datang ke salon dalam keadaan kusam misalnya ya, wajahnya kusam, nanti keluar dari salon sudah glowing. Anak putra misalnya datang ke salon, rambutnya acak-acakan, panjang, awut-awutan, nanti keluar dari salon sudah rapi. Jadi di sana memberikan pelayanan atau memberikan jasa. Jasa itu tidak memiliki varian ya. Jasa itu ya hanya jasa gitu saja, pelayanan. Meskipun nanti ada jasa salon, jasa bengkel, jasa penjahit dan lain-lain. Tetapi tidak kita bahas. Sedangkan barang ini memiliki varian.
memiliki berbagai jenis. Nah, ada 4 jenis barang secara garis besar. Yang pertama, barang atau benda menurut cara memperolehnya. Yang kedua, menurut kegunaannya. Yang ketiga, menurut proses produksinya. Dan yang keempat, menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, jenis barang menurut cara memperolehnya. Ini ada 2 ya anak-anak, barang ekonomi dan barang bebas. Disebut barang ekonomi karena barang itu sifatnya ekonomis atau terbatas. Sehingga untuk mendapatkan barang ini kita harus melakukan pengorbanan. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan barang ekonomi itu adalah barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan atau membutuhkan perjuangan. Contohnya yang melekat pada diri kita sekarang lah. Ini semua barang ekonomis. Ini kerudung yang dipakai Bu Morin ini barang ekonomis. Karena untuk mendapatkan kerudung ini, Bu Morin harus berkorban. Saya harus mengeluarkan uang 50.000. Saya harus datang ke toko, menukarkan uang saya dengan kerudung ini. Kemudian misalnya yang pakai kacamata, itu juga barang ekonomis. Untuk menggunakan kacamata, Anda harus datang ke optik misalnya, di sana diperiksa, kemudian Anda harus menukar sejumlah uang, baru Anda bisa membawa pulang kacamata. Sedangkan yang kedua, barang bebas ini adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak dibutuhkan pengorbanan atau tidak dibutuhkan perjuangan. Jadi ya sebetulnya butuh perjuangan, tetapi tidak seberapa gitu. Tidak seberapa dibanding dengan barang ekonomis. Barang bebas itu contohnya banyak di alam semesta. Allah sudah menyiapkan banyak sekali. Asal kita mau bergerak sedikit saja, barang-barang bebas ini bisa kita nikmati. Contohnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu tidak pernah dijual sama Allah, bebas. Kita dikaruniai cahaya matahari dari pagi sampai sore. Silahkan bisa dimanfaatkan apa saja. Dan untuk mendapatkannya, kita nggak mengeluarkan uang. Anda bisa berjemur, bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D itu hanya dengan bantuan cahaya matahari, hanya dengan cara berjemur saja. Anda punya baju kotor, terus dicuci. Setelah dicuci, untuk dipakai kembali harus dalam keadaan kering. Maka harus dijemur dulu di bawah sinar matahari. Dan untuk menjemur baju, Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Anda tidak perlu melakukan pengorbanan yang besar. Kemudian oksigen. Oksigen itu barang bebas anak-anak. Meskipun nanti pada saat-saat tertentu atau di tempat-tempat tertentu ini menjadi barang ekonomis. Tetapi asalnya oksigen ini adalah barang bebas. Anda setiap detik, setiap menit, setiap hari, berpuluh tahun menikmati oksigen ini. Dan Allah nggak pernah nagih ya, ayo sini bayar, itu nggak pernah. Anda tidak pernah didatangi malaikat, ayo sini bayar tiap hari menghirup O2, nggak pernah ya. Karena ini barang bebas, siapapun bisa mengkonsumsi tanpa membutuhkan pengorbanan. Meskipun untuk saat ini, terutama di masa-masa pandemi ini, di rumah sakit terutama ya, oksigen menjadi barang ekonomis. Dimasukkan ke dalam tabung, kemudian diberikan kepada pasien yang membutuhkan dengan cara membeli. Jadi mereka harus menggantinya dengan sejumlah uang. Kemudian menurut kegunaannya, barang menurut kegunaannya ini ada 2 anak-anak, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi ini adalah barang yang langsung bisa digunakan. Ya sekali lagi seperti yang melekat pada diri kita, ini semua barang konsumsi. Kerudung ini bisa langsung digunakan. Sekarang Bu Morin sedang menggunakan komputer ini untuk ngajar. Ini berarti barang konsumsi komputer ini. Anda sekarang sedang menyimak pelajaran saya menggunakan HP, maka HP menjadi barang konsumsi. Yang kedua adalah barang produksi. Jadi barang produksi itu adalah
barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Jadi barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Itu namanya barang produksi. Ini akan terlihat lebih jelas kalau kalian datang ke pabrik. Anda akan melihat, menjumpai banyak mesin, mesin produksi ya, mesin kemasan misalnya. Kemudian mesin yang lain-lain. Nah, mesin-mesin ini termasuk barang produksi karena digunakan untuk memproduk atau untuk menghasilkan barang lain. Kalau contoh yang di sekitar kita, misalnya di daerah pertanian, kita menjumpai cangkul ya bagi Pak Tani. Cangkul ini barang produksi karena digunakan untuk menghasilkan barang yang lain. Digunakan untuk mencangkul tanah, kemudian tanah itu ditanami benih, kemudian tumbuh. Ini cangkul. Jenis barang yang ketiga anak-anak menurut proses produksinya. Jadi menurut proses produksinya ada 3 jenis barang, yaitu barang mentah atau kita sebut dengan bahan baku ya, kemudian barang setengah jadi dan barang jadi. Kalau barang mentah ini berarti barang yang ya masih mentah, bentuknya masih bahan baku, belum bisa dikonsumsi. Kalau di industri tekstil misalnya, barang mentah itu ya contohnya kapasnya itu ya, kapas yang belum dipintal, belum diberi pewarna, belum dibentuk, belum diproses lah, masih baku, namanya barang mentah. Kalau di lingkungan pertanian, barang mentah itu misalnya benih padi, benih atau biji ya, biji yang mau ditanam, biji padi, biji jagung misalnya, kemudian bibit bawang, ini menjadi barang mentah karena belum bisa dikonsumsi, dia harus diproses dulu. Yang kedua barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini barang yang sudah mengalami proses tetapi belum siap dikonsumsi. Jadi barang setengah jadi itu ya awalnya barang mentah kemudian proses menjadi barang setengah jadi, dan ini harus dilanjutkan prosesnya agar bisa dikonsumsi. Kalau dalam industri tekstil, barang setengah jadi ya contohnya kain ya, kain yang masih lembaran itu belum bisa dikonsumsi, meskipun kain itu sebetulnya barang yang sudah mengalami proses, karena awalnya kan kapas ya, kapas jadi benang dipintal jadi kain lah. Kain ini agar menjadi pakaian seperti yang kita gunakan, dia harus diproses lagi, digunting-gunting, dipotong, dibuat pola, kemudian dijahit, baru siap jadi kemeja atau jadi celana dan lain-lain. Nah, setelah jadi celana, jadi kemeja, jadi kerudung, maka kita sebut sebagai barang jadi. Sehingga barang jadi adalah barang yang siap dikonsumsi. Kalau pada pertanian, barang mentahnya tadi biji ya, misalnya biji padi gitu ya, bibit padi. Kemudian barang setengah jadinya ya beras, itu barang setengah jadi. Karena beras itu kan sudah mengalami proses dari benih padi menjadi beras, tapi kan belum bisa dikonsumsi. Anda mau makan beras kan tidak mungkin. Beras itu diproduksi dulu, diproses lebih lanjut menjadi nasi. Nah, setelah jadi nasi, itu kita sebut sebagai barang jadi. Dan yang terakhir anak-anak, jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Ini ada 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Saya kira ini sudah Anda pelajari dulu di SMP ya, sehingga Bu Murin hanya mengulang saja, sifatnya mengingatkan saja. Substitusi artinya saling menggantikan. Diingat-ingat saja kata kuncinya itu. Substitusi seperti di pelajaran matematika ya, saling menggantikan. Jadi barang substitusi itu adalah barang yang kegunaannya atau manfaatnya bisa digantikan dengan barang lain apabila barang itu tidak ada. Kalau dulu ketika kalian SMP mungkin menyebutkan contohnya sepatu dengan sandal, itu barang substitusi. Meskipun sebetulnya kalau dalam konteks kependidikan di sekolah ya, itu nggak bisa menggantikan,
Ketika Anda berangkat sekolah ya harus pakai sepatu dan tidak bisa digantikan sandal. Karena aturannya pakai sepatu. Hanya memang dalam konteks kita mempelajari ekonomi ini antara sepatu dengan sandal karena sama-sama alas kaki, keduanya bisa menggantikan ya. Kemudian sepeda motor dengan sepeda ontel. Ini juga substitusi. Meskipun nanti Anda temui lagi dalam konteks kemasyarakatan, kedua barang ini jelas tidak sama. Dengan sepeda motor, Anda bisa melakukan perjalanan dari Losari ke Brebes dalam 30 menit misalnya ya. Tanpa capek mengayuh. Anda hanya duduk manis saja sambil pegang kemudi. Tetapi dengan sepeda ontel, berapa jam yang Anda butuhkan untuk sampai di Brebes, dan berapa keringat yang keluar ya, berapa kalori yang terbakar karena harus mengayuh. Jadi sebetulnya ya berbeda, tetapi memang dalam konteks pembelajaran kita ini sering dikatakan sebagai barang substitusi. Nah, misalnya lagi nasi dengan jagung, ini juga substitusi. Padahal konteksnya nanti beda lagi kan. Nasi dengan jagung itu kan tetap beda. Kadar glukosanya beda, rasanya juga beda. Tetapi oke lah. Oke lah, dalam konteks pembelajaran kita, keduanya itu nasi dengan jagung itu disebut sebagai barang substitusi. Ballpoint dengan pensil itu barang substitusi. Yang kedua adalah barang komplementer. Komplement itu saling melengkapi ya. Jadi barang komplementer adalah barang yang kegunaannya bertambah apabila saling melengkapi. Atau barang yang kegunaannya bertambah apabila dilengkapi barang lain. Jadi kalau hanya satu, dia kurang efektif. Dia harus dipasangkan dengan yang lain. Baru dia efektif gitu. Motor dengan bensin. Ini komplement sifatnya. Anda punya motor, tapi bensinnya kosong. Bisa nggak dikendarai? Nggak bisa. Jadinya harus dikomplement dengan bensin. Atau sebaliknya, Anda punya bensin banyak, berdream gitu ya, atau berliter-liter, tapi nggak punya motor. Anda tetap nggak bisa kemana-mana. Karena ini komplementer. Baju dengan celana. Bayangkan Anda pakai baju top, nggak pakai celana, atau nggak pakai rok yang putri, terus pergi bagaimana? Tidak efektif. Keduanya harus dipasangkan, baru bisa bermanfaat. Ini jenis-jenis barang anak-anak. Dan yang terakhir, materi kita pada saat ini adalah kegunaan benda pemuas kebutuhan. Jadi benda pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi 4 anak-anak. Kita sebut sebagai kegunaan bentuk, kemudian kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan kepemilikan. Form utility, place utility, time utility, dan ownership utility. Kegunaan bentuk, ini ilustrasinya begini. Kegunaan bentuk itu suatu benda akan berguna atau akan meningkat nilai gunanya apabila bentuknya sudah diubah. Jadi kegunaan bentuk itu kata kuncinya itu. Suatu benda akan bermanfaat atau akan berguna atau akan meningkat nilai gunanya apabila bentuknya diubah. Jadi kalau masih bentuk aslinya, benda ini belum berguna, belum bermanfaat secara maksimal. Tetapi kalau sudah diubah, dia sangat bermanfaat. Yang sekarang saya duduki ya, kursi ya, kursi. Kursi saya sekarang terbuat dari besi. Ketika masih menjadi biji besi, yang bentuknya serbuk seperti pasir, ini manfaatnya sangat kurang. Tetapi begitu diubah, diterak ya, ditempa, dipanaskan, kemudian dibentuk menjadi sesuatu yang bisa diduduki dengan ergonomis, dengan nyaman, maka dia akan menjadi sangat berguna dan bernilai jual, bisa dijual. Ini namanya kegunaan bentuk atau form utility. Kerudung yang saya pakai, tadinya bentuknya kan benang, lembaran-lembaran benang.
Kalau masih bentuk lembaran benang, saya nggak bisa pakai, nggak mungkin saya beli. Tetapi begitu diubah oleh produsennya, diubah bentuknya menjadi kerudung, tepinya dikasih hiasan, ukurannya simetris, pas kalau digunakan, warnanya juga cocok, maka dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini kita sebut sebagai kegunaan bentuk anak-anak. Yang kedua, kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan tempat itu kata kuncinya begini: suatu benda akan berguna atau akan meningkat nilai gunanya apabila mengalami perpindahan tempat. Jadi kalau benda itu mengalami perpindahan tempat, maka dia akan memiliki manfaat yang luar biasa. Contoh ya, ikan yang ada di laut itu ketika masih berada di laut ya, dia hanya menjadi ikan gitu saja, berkoloni dengan sesamanya, kemudian beraktivitas beranak pinak di lautan begitu saja. Tetapi begitu ikan itu diambil oleh para nelayan, dipindah ke pasar ya, kemudian dari pasar dipindah lagi ke rumahnya ibu-ibu kalian di rumah untuk dimasak, digoreng, maka ikan ini yang tadinya di laut lepas sana berpindah ke dapur-dapur ibu, itu menjadi sangat bermanfaat. Digoreng, memiliki nutrisi yang tinggi, bisa kita konsumsi menjadi makanan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan waktu. Kegunaan waktu ini maknanya suatu benda atau suatu barang akan memiliki nilai guna yang lebih ya, atau akan berguna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Jadi suatu barang akan memiliki nilai guna kalau digunakan pada waktu yang tepat. Kata kuncinya pada waktu yang tepat itu. Sehingga ketika waktunya tidak tepat, barang itu seolah-olah tidak berguna. Seolah-olah ya. Contohnya payung. Payung itu akan terasa sekali kegunaannya ketika sedang hujan dan kita akan keluar. Tetapi ketika tidak hujan dan kita tidak akan keluar ya, seolah-olah tidak berguna barang itu. Angkutan umum, misalnya kita nggak punya kendaraan pribadi, angkutan umum, pada saat kita mau pergi dan kita butuh waktu yang cepat, ya angkutan umum itu sangat berguna sekali. Nilai gunanya tinggi sekali. Tetapi begitu kita keluar, begitu kita pulang ke rumah, kita tidak pergi lagi, ya angkutan umum itu seolah-olah tidak berguna. Kemudian yang terakhir, kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Suatu barang akan memiliki nilai guna kalau dimiliki oleh orang yang tepat. Jadi kalau barang itu dimiliki oleh orang yang tepat, maka barang itu memiliki manfaat yang besar. Sebaliknya, ketika suatu benda atau suatu barang dimiliki bukan oleh orang yang tepat, maka seolah-olah tidak bermanfaat. Stetoskop misalnya, stetoskop itu akan bermanfaat pada orang yang tepat, pada dokter. Kalau stetoskop itu diberikan ke Bu Morin, ya seolah-olah nggak bermanfaat. Lah wong saya nggak ngerti cara gunanya, cara pakainya, penggunaannya bagaimana itu saya nggak ngerti, ngapain. Aplikasi seperti ini, Bu Morin sekarang membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Ini kalau diberikan ke dokter gitu ya, sebaliknya, dibalik dengan yang tadi. Dokter diberi aplikasi seperti ini, ya bingung. Karena diberikan pada orang yang tidak tepat. Tetapi kalau aplikasi pembelajaran seperti ini diberikan kepada guru yang mengajar dengan moda PJJ, pasti sangat bermanfaat. Ini kegunaan kepemilikan. Komputer ketika masih di toko, atau laptop ketika masih di toko ya kegunaannya belum terasa. Tetapi nanti kalau sudah dibeli oleh mahasiswa, dibeli oleh guru, dibeli oleh kalian sebagai siswa, nanti manfaatnya baru terasa karena dimiliki oleh orang yang tepat. Kalau di toko kan hanya dipajang,
dimiliki oleh pedagang. Pedagangnya sendiri nggak pakai laptop. Jadi seolah-olah tidak berguna. Nah ini anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar dan tetap terapkan prokes dalam kehidupan sehari-hari kita. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.